Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadir, NIDN 2111129401. Saya merupakan peserta PKDP tahun 2025 PTP Win Alauddin Makassar. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas sumber media pembelajaran interaktif. Adapun pembahasan pada kesempatan hari ini yaitu strategi pembelajaran empirik pada mata kuliah strategi pembelajaran di Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Oke, selanjutnya selamat menyaksikan. Yang pertama, sebagai pengantar sebelum memulai proses pembelajaran, satu orang mahasiswa ditunjuk untuk memimpin doa, dan satu orang juga membaca satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu pada surah Al-Isra ayat 24. Oke, ketika selesai berdoa dan membaca satu ayat Al-Quran, silahkan mahasiswa mengisi absen secara mandiri di Siakat melalui barcode di bawah ini yang sudah saya siapkan. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan menginformasikan mengenai capaian pembelajaran yang akan kita capai dalam proses pembelajaran hari ini. Yang pertama itu adalah sub CPMK, ya, sebagaimana yang tertera di RPS yang telah saya buat, yaitu mampu menjelaskan jenis strategi pembelajaran empirik serta contoh implementasi penyusunan strategi pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama itu memahami pengertian strategi pembelajaran empirik. Kemudian yang kedua, menjelaskan landasan teoritisnya. Ya, jadi harus dijelaskan landasan teoritisnya, teorinya siapa. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri, ya, dan langkah implementasinya. Kemudian selanjutnya menyusun contoh penerapan di kelas. Jadi nanti ini ada sistem prakteknya. Ya. Oke, kita mulai dari persentase makalah. Jadi sebelum saya memberikan penguatan terkait materi strategi pembelajaran empirik, ya, sebelum saya menjelaskan, terlebih dahulu mahasiswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan makalah yang sudah ditugaskan sebelumnya dengan estimasi waktu 1 jam, ya, 1 jam pelajaran. Jadi diberikan kesempatan pada peserta kepada mahasiswa untuk mempresentasikan makalahnya selama 1 jam pelajaran. Setiap mahasiswa, ya, diwajibkan untuk berpartisipasi aktif dan dalam diskusi tersebut. Jadi tidak ada mahasiswa yang pasif, harus aktif semua. Oke, setelah melaksanakan diskusi, ya, setelah melaksanakan presentasi makalah selama 1 jam, masih ada waktu yang tersisa, itu untuk saya menjelaskan pengertian, ya, konsep atau ruang lingkup strategi pembelajaran empirik. Yang pertama itu adalah pengertian strategi pembelajaran empirik. Strategi pembelajaran yang menekankan pada pengalaman langsung dan pengamatan sebagai sumber utama pengetahuan. Ya, jadi belajar melalui aktivitas nyata dan eksplorasi langsung. Jadi pembelajaran strategi pembelajaran empirik itu bagaimana seorang siswa dituntut untuk mengeksplorasi pengalamannya, kemudian diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Kemudian mendorong siswa menjadi penemu pengetahuan, ya, bukan hanya penerima. Jadi ketika kita berbicara tentang strategi pembelajaran empirik,
Nah, tentunya siswa dituntut untuk menjadi penemu, ya, menjadi peneliti, ya, sehingga kemudian peserta didik tidak hanya mendengar apa yang dijelaskan oleh gurunya, tetapi dia diberikan kepercayaan, ya, kepercayaan untuk menceritakan apa yang ia alami atau menyampaikan apa yang ia alami dalam proses pembelajaran lapangan. Kemudian apa yang sudah didapatkan tersebut itu bisa diintegrasikan atau bisa dilaporkan dalam proses pembelajaran. Kemudian landasan teoritis, ya, landasan teoritis strategi pembelajaran empirik. Yang pertama itu adalah konstruktivisme. Ya, konstruktivisme ini adalah Piaget, ya, Vygotsky. Ini adalah teori yang sangat populer di dunia pendidikan. Jadi konstruktivisme berbunyi tentang pendekatan dalam psikologi, ya. Jadi konstruktivisme adalah pendekatan dalam psikologi dan pendidikan yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Jadi kalau kita lihat bahwasanya teori konstruktivisme itu sangat erat kaitannya dengan strategi pembelajaran empirik, karena dia sama-sama menekankan pada pengalaman nyata, pengalaman aktual, pengalaman empiris, ya. Selanjutnya itu experiential learning, ya. Ini dikemukakan oleh David Cole. Ya. Adapun modelnya, model Cole itu yang pertama adalah pengalaman konkret atau pengalaman nyata atau pengalaman fakta atau pengalaman konkret, ya. Kemudian dia modelnya refleksi, bagaimana dia merefleksi apa yang sudah dialami di lapangan, ya, itu direfleksi kembali, diingat kembali, kemudian diresapi, kemudian dicatat dalam bentuk laporan. Nah, itulah yang menjadi proses pembelajaran dalam pembelajaran empirik ini. Kemudian ketiga, konseptualisasi abstrak. Jadi dia berusaha mengkonseptualisasikan abstrak, yang pengetahuan yang abstrak. Kemudian eksperimen aktif. Jadi ketika kita berbicara tentang strategi pembelajaran empirik, dia juga ada hubungannya dengan eksperimen. Tapi dalam hal ini tentunya eksperimen bukan tingkat tinggi, ya, karena kita melihat situasi peserta didik, apalagi ketika kita belajar kita mengajar di sekolah dasar. Nah, itu perlu kita sesuaikan eksperimen sederhana, ya, bukan eksperimen tingkat tinggi. Oke, selanjutnya ciri-ciri pembelajaran empirik. Ciri pertama itu berbasis pengalaman langsung dan refleksi, ya. Kemudian yang ketiga, mendorong siswa berpikir kritis, ya. Berpikir kritis ketika siswa sudah ditugaskan untuk belajar di lapangan. Nah, tentunya ketika dia kembali, dia berusaha berpikir kritis, mengingat kembali apa yang sudah dialami, ya. Kemudian selanjutnya itu adalah aktif, ya, partisipasi, ya, bukan pasif, ya. Jadi kenapa aktif, ya, kenapa aktif? Karena peserta didik secara alami, ya, secara alami dia tergugah untuk menyampaikan apa yang ia rasakan, karena itu alami yang ia rasakan, ya. Dia istilahnya tidak abstrak, ya. Kemudian ciri keempat itu pembelajaran kontekstual, ya. Baik, selanjutnya komponen strategi pembelajaran empirik. Yang pertama itu komponennya adalah tujuan, ya, pemahaman mendalam dan keterampilan nyata. Jadi tujuan dalam proses pembelajaran strategi pembelajaran empirik itu bagaimana siswa mendapat pemahaman mendalam, ya,
terkait apa yang sudah dirasakan. Misalnya ketika peserta didik ditugaskan untuk mendatangi sebuah taman purbakala, ya, di situ mereka memang merasakan pengalaman, ya, pengalaman nyata. Nah itu kemudian eh, diceritakan, ya, setelah mereka mengikuti atau melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan tersebut. Nah, dia mendapat pemahaman mendalam, ya, karena itu secara alami langsung mereka ketahui secara nyata. Kemudian keterampilan nyata, ya, kalau di pembelajaran yang lain, nah itu biasanya keterampilannya diharuskan atau dituntutkan kepada peserta didik itu biasanya abstrak. Nah, di strategi pembelajaran empirik ini bagaimana keterampilannya itu nyata, ya, keterampilan nyata. Kemudian metodenya, yang pertama itu adalah observasi, ya, metode yang digunakan dalam proses pembelajaran empirik itu adalah observasi, ya. Bagaimana peserta didik dituntut untuk melihat atau mengindra apa yang terjadi di lapangan, ya, apa yang terjadi di lingkungannya. Jadi seorang guru memang sudah mempersiapkan istilahnya instrumen observasi atau lembar observasi sebagai bahan, ya, sebagai bahan untuk siswa mencatat apa-apa yang mereka rasakan, ya, atau minimal sebagai laporan apa-apa yang mereka rasakan, apa-apa yang mereka alami semasa di kunjungan lapangan tersebut. Kemudian metode yang kedua itu bisa juga eksperimen, ya. Seperti yang saya bahasakan sebelumnya, eksperimen yang kami maksud di sini itu bukan eksperimen seperti penelitian eksperimen yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan orang yang sudah dewasa di dunia akademik, ya. Tetapi eksperimen yang kami maksud ini adalah eksperimen sederhana. Bagaimana seorang peserta didik melakukan eksperimen mini atau eksperimen sederhana, ya. Kemudian selanjutnya adalah kunjungan lapangan, ya. Ini yang sebenarnya paling efektif, ya, ketika melakukan kunjungan lapangan. Misalnya mendatangi taman-taman budaya, mendatangi tempat-tempat wisata, ataupun mendatangi kebun binatang dan sebagainya. Karena itu semua tempat-tempat tersebut itu memiliki hubungan dalam proses pembelajaran kita. Kemudian yang keempat itu metode yang sering digunakan itu adalah simulasi. Simulasi ini adalah bagaimana seorang guru, ya, memberikan arahan kepada peserta didiknya untuk mensimulasikan, ya, sesuatu yang pernah terjadi, ya, yang pernah terjadi, apakah itu modelnya simulasi dalam hal drama, ya, ataupun simulasi dalam misalnya praktek dan sebagainya. Nah, itu tergantung dari mata kuliah atau mata pelajaran yang diajarkan pada saat itu. Kemudian selanjutnya alat dan media. Alat dan media itu yang pertama adalah bahan praktik, ya. Harus ada bahan praktik. Misalnya metode eksperimen, ya. Itu harus ada bahan praktiknya. Misalnya ketika mata pelajaran IPA, ya, dan mau mengetahui atau mau mengeksperimenkan tentang panas misalnya, atau gaya pegas dan sebagainya, itu peserta didik atau guru bersama peserta didik itu menyiapkan bahan-bahan apa yang perlu dipersiapkan, ya. Kemudian selanjutnya adalah lembar observasi. Lembar observasi ini adalah semacam lembaran, ya, instrumen yang berisi tentang apa-apa yang perlu dilihat atau diindra di kunjungan lapangan, ataukah di pusat objek observasinya, apa yang perlu dicatat. Nah, itu masuk semua dalam
lembar observasi tersebut. Kemudian alat eksperimen, ya. Kalau misalnya di pembelajaran IPA itu misalnya menggunakan mikroskop dan sebagainya, ataukah di pembelajaran pembelajaran kesenian, ya, misalnya seni rupa dan sebagainya, itu perlu alat, ya, atau alat eksperimen. Kemudian komponen evaluasinya atau model evaluasinya itu otentik, nyata, faktual, ya, atau empirik, ya, itu satu kesatuan. Kemudian dia ada juga modelnya laporan, ya, laporan. Kemudian reflektif, ya, reflektif. Kemudian presentasi proyek. Ini berkaitan dengan pengalaman-pengalaman semua, ya. Apa yang kita laporkan, kemudian apa yang kita bikin jurnal, kemudian apa yang kita proyekkan. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah strategi pembelajaran empirik. Langkah-langkah strategi pembelajaran empirik, yang pertama itu adalah perencanaan aktivitas. Jadi guru di sini berperan penting, ya, untuk melakukan perencanaan, memberikan arahan kepada peserta didiknya bagaimana merencanakan apa-apa yang perlu dipersiapkan untuk melakukan misalnya kunjungan budaya dan sebagainya. Kemudian pelaksanaan kegiatan empirik. Istilahnya pelaksanaan empirik itu datang langsung ke tempatnya atau melakukan sesuatu yang nyata, misalnya eksperimen dan sebagainya, atau simulasi. Kemudian refleksi terpadu, ketika sudah peserta didik sudah mengalami di lapangan, ya, peserta didik sudah mengalami eksperimen yang sudah dilakukan. Nah, itu tentunya ada refleksi, apa-apa yang perlu ia laporkan, apa-apa yang perlu ia ingat, kemudian dia laporkan kepada gurunya dalam proses pembelajaran. Kemudian pengaitan pengalaman nyata dengan teori. Nah, ini tugas guru juga, bagaimana dia mengaitkan pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan oleh peserta didiknya dengan teori-teori yang sudah ada. Ya, dia harus senantiasa mengaitkan supaya peserta didik itu merasa apa yang didapatkan, ya, apa yang didapatkan di pengalamannya itu ternyata itu adalah sebuah teori, ya. Makanya informasi tentang ini sangat diperlukan oleh seorang guru kepada peserta didiknya. Kemudian tugas aplikasi, ya, atau proyek lanjutan. Nah, ini produk, ya, sudah produk, tugas aplikasi atau proyek lanjutan itu menghasilkan apa-apa yang mesti dilakukan ke depannya setelah mendapatkan misalnya membuat resume kah, ataukah membuat laporan dan sebagainya, atau mapping dan sebagainya. Nah, itu terserah atau tergantung dari gurunya bagaimana baiknya menjalankan proses pembelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya kelebihan strategi pembelajaran empirik. Yang pertama itu meningkatkan keterlibatan motivasi siswa. Kemudian yang kedua itu mendorong pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian yang ketiga mendorong siswa berpikir kritis. Kemudian yang keempat, pembelajaran bersifat kontekstual dan aplikatif. Adapun kekurangan strategi pembelajaran empirik itu membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih. Ya, ini tentunya juga salah satu kekurangannya. Kemudian yang kedua, tidak cocok untuk semua materi. Ya, betul. Ya, tidak cocok semua untuk materi. Kemudian memerlukan pelatihan guru. Nah, ini juga ketika kita berbicara tentang strategi pembelajaran empirik, itu guru harus memiliki skill, ya, memiliki skill bagaimana menjalankan strategi pembelajaran empirik ini, karena dia modelnya proyek terus, ya. Jadi SDM-nya harus memadai. Kemudian lingkungan belajar harus mendukung.
Eh, Selanjutnya itu penerapan strategi pembelajaran empirik. Contoh penerapan strategi pembelajaran empirik. Yang pertama adalah mata pelajaran PKN. Misalnya studi lapangan tentang moderasi beragama di lingkungannya. Nah, misalnya di sini kita berikan semacam tugas kepada peserta didik untuk mengobservasi apa-apa yang terjadi di lingkungannya tentang moderasi beragama, eh, menghargai pendapat temannya ataupun menghargai latar belakang temannya. Jadi seorang guru harus menuntun siswanya untuk tidak membeda-bedakan antara teman yang satu dengan teman yang lain, tidak memandang latar belakangnya, misalnya teman yang satunya miskin ataupun ada yang kaya misalnya, ataupun dari agama lain ataupun dari suku lain. Nah, itu tidak, seorang guru harus mampu menyampaikan ya kepada peserta didiknya untuk senantiasa saling menghormati. Nah, itu di mata pelajaran PKN. Kemudian yang kedua adalah geografi, studi lapangan, bentuk muka bumi ya. Kemudian ekonomi, observasi pasar lokal, misalnya datang ke pasar. Kemudian bahasa Indonesia, simulasi wawancara narasumber. Selanjutnya tips implementasi strategi pembelajaran empirik. Yang pertama adalah mulai dari skala kecil. Nah, ini yang saya maksud tadi, misalnya eksperimen mini di kelas, jangan langsung yang tinggi-tinggi ya. Kemudian yang kedua, libatkan siswa dalam merancang aktivitas. Kemudian yang ketiga, gunakan refleksi sebagai alat penguatan konsep. Kemudian yang keempat, gunakan evaluasi berbasis proyek. Kesimpulan, pembelajaran empirik bukan sekedar melakukan, tetapi membangun makna dari pengalaman. Ya, jadi bukan hanya menerima, ya, tapi dia menemukan langsung. Kemudian menguatkan konsep, keterampilan dan sikap. Jadi itu tercover semua, ada pengetahuannya, ada keterampilannya, kemudian ada sikapnya. Itu secara otomatis. Kemudian relevan untuk pembelajaran abad ke-21 ya. Yang sekarang itu sudah bermacam-macam model pembelajaran, itu pembelajaran empirik itu tidak akan hilang ya, pasti akan sesuai. Kemudian membutuhkan guru yang reflektif dan adaptif ya, selalu memperbarui keilmuannya. Nah, ini tentunya. Kemudian kita akan melakukan tanya jawab ya, tanya jawab dan berbagi pengalaman Anda terkait pembahasan strategi pembelajaran empirik dengan metode game pesawat masalah. Jadi saya akan memberikan tugas kepada mahasiswa untuk melakukan sebuah games ya, atau permainan, atau ini istilahnya tanya jawab, tapi dalam metode games pesawat masalah. Jadi yang pertama itu tuliskan, yang langkah pertama yang harus dilakukan oleh mahasiswa itu yang pertama adalah tulislah pertanyaan atau pengalaman Anda terkait strategi pembelajaran pembelajaran empirik di atas kertas ya, satu lembar ya kertasnya. Kemudian masing-masing mahasiswa membuat pesawat mainan dari kertas tersebut. Jadi kertas yang sudah ditulisi tadi dengan kertas yang sudah ditulisi dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, itu kemudian dibuat pesawat. Kemudian yang ketiga, silahkan berdiri membentuk lingkaran besar di depan kelas dan siap menerbangkan pesawat mainan tersebut. Jadi membuat sebuah lingkaran di depan, kemudian bersiap untuk menerbangkan pesawatnya. Kemudian keempat, secara bersama-sama menerbangkan pesawat tersebut ya, dengan panduan ketua tingkat. Itu bersuara kompak, terserah suaranya apa, yang jelasnya kedengaran suaranya itu ketika menerbangkan pesawat itu secara serentak. Kemudian yang kelima, setiap mahasiswa memungut pesawat temannya secara acak. Jadi tidak boleh memungut pesawatnya sendiri, harus pesawatnya temannya yang lain. Kemudian yang keenam, kembali ke tempat semula
dan secara bergantian membaca dan menjawab pertanyaan yang ada di pesawat tersebut. Dan jadi pesawat yang sudah dipegang itu kemudian membuat kembali lingkaran, kemudian pesawat yang sudah dipegang itu dibuka dan dilihat pertanyaannya, kemudian dijawab. Saya kira itu ya untuk pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Selanjutnya adalah tugas mandiri. Tugas mandiri ini adalah carilah jurnal yang berkaitan dengan strategi pembelajaran. Kemudian baca dan analisis isi dari jurnal tersebut. Kemudian buatlah laporan terkait hasil bacaan dari jurnal tersebut. Kemudian kumpul laporan tersebut kepada ketua tingkat dan diteruskan ke dosen. Hasil bacaan dan laporan tersebut akan dievaluasi oleh dosen minggu berikutnya. Ya. Jadi ini bagaimana seorang guru ya mengintegrasikan pembelajaran, atau bagaimana seorang dosen mengintegrasikan pembelajaran ke hasil-hasil penelitian ya, atau penelitian. Oke, saya kira cukup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.